Lucky Wahyu, pemain muda Persebaya langsung teken kontrak 3 tahun. Realitasnya memang seperti itu nggak waktu itu? Selamat sore kawan-kawan. Selamat datang di Oma Bal-balan, tentu saja bersama saya Miftahul Fahamzah. Kau sirek ditonton, urip mau mampir bal-balan. Top. Kali ini saya bertamu di rumahnya gelandang istimewa, pemain yang sangat istimewa menurut saya, Lucky Wahyu. Selamat sore Lucky Wahyu. Sore, Mas. Sehat-sehat ini? Alhamdulillah sehat. Habis nikah kayaknya. Alhamdulillah. Oh iya, mantan anyar ini. Oh, gaspol rempel ini. Cik anget-anget ya. Iya. Nah, ini kan bertemu Lucky Wahyu. Ini kan menurut saya yang seperti saya bilang tadi, ini pemain yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena kan Lucky ini masuk tim profesional. Waktu itu masuk Persebaya umur 16 tahun. Iya, 16 juga. 16. Tahun 2007. Ya, musimnya 2007. Kontraknya 2006 akhir. Oh, istimewa banyak. Nah, itu kan umur 16 tahunnya Lucky ya. Itu proses untuk masuk ke Persebaya di waktu itu bagaimana? Awal masuk itu seleksi awalnya ditelepon sama Coach Ibnu. Ya. Dari internal perwakilan tiap klub internal itu dari Indomaret saya yang dipanggil. Itu seluruh internal dari kelas 1, kelas 2 sampai utama itu cuma 5 orang. Termasuk saya. Itu diseleksi. Waktu seleksi itu cuma disaring ya, bukan diambil, disaring dulu. Kayak teh. Nah, itu 3 orang, 2 orang itu 2 hari udah pulang, cuma 3 orang yang masih lanjut. Itu nggak sampai di situ, sampai dipilih saya sebagai terakhir dari 5 pemain tadi internal. Nah, dari situ saya pikir udah masuk, udah alhamdulillah seneng nih masuk Persebaya. Orang dipanggil Persebaya aja luar biasa waktu zaman itu ya, bukan yang sekarang kan. Nah, zaman itu, habis itu kok lama ini, kok masih suruh seleksi lagi. Seleksinya pemain dari klub profesional masuk ke Persebaya. Yang mau masuk Persebaya kan seleksi. Saya digabungin dari situ. Berarti lama proses seleksinya? Wah, kurang lebih satu bulanan, hampir 2 bulan. Itu pokoknya lama sekali. Ibarat kata itu sampai celana dalam basah. Iya. Dari kering sampai basah, kering lagi. Dan terpilih itu benar-benar pilihan pelatih. Nah, saya mau cerita yang terusin tadi Mas ya. Yang dari klub-klub luar itu seleksi. Dari situ kan saya masih ada Asep Dayat waktu itu. Iya. Asep Dayat, terus Ismayana. Itu kan udah pemain-pemain ini kan profesional timnas lagi. Dalam pikiran saya, waduh kok ini tapi udahlah, udah terlanjur maju terus, nggak pantang mundur pokoknya. Iya. Bonek lah. Habis itu masuk situ, udah masih kepilih dari tahap uji coba. Alhamdulillah pelatih waktu itu kan Gildo. Ya. Ini Gildo, bapaknya Teko ya. Pelatih Bali sekarang. Habis itu setelah dari lokal pindah lagi seleksi, dimasukin tahap ke asing lagi, dicampur lagi. Makanya dari situ lama kan, hampir 1 bulan lebih lah pokoknya. Nah, dari situ udah masuk Tekken. Waktu umur 16 tahun itu setelah masuk seleksi itu Tekken kontrak.
Karena kebetulan waktu itu yang liputan saya sebenarnya kan. Ya, benar. Itu unda-undi umur kita. Saya masih 19 tahun waktu itu. Oh, 19. Enggak 13 ya. Waktu itu kan yang saya tulis, saya juga karena nggak baca kontraknya. Yang saya tulis itu kan Lucky Wahyu, pemain muda Persebaya langsung teken kontrak 3 tahun. Realitasnya memang seperti itu nggak waktu itu? Sebenarnya gini Mas ya, 3 tahun itu yang saya tangkep dari dari kontrak itu, yang saya pelajari malah setelah kompetisi selesai, bukan di awal. Oh iya, ini kebiasaan pemain Bali Indonesia. Kebiasaan, males moco. Nah, kontrak itu 3 tahun itu nilainya itu dalam setahun, nominal itu setahun. Bukan 3 tahun diglobalin 3 tahun itu 3 tahun jalan gitu. Enggak, itu cuma per tahun ternyata. Saya pikir 3 tahun langsung kan jalan terus. Nah, ternyata di kontraknya itu cuma setahun. Setelah itu udah. Prosesnya gimana? Proses waktu awal Taken itu. Nah, awalnya ini lucu juga Mas. Soalnya kan saya nggak mikir panjang gitu, soalnya kan udahlah, yang penting saya masuk Persebaya. Oh iya. Nggak mikir apa-apa, yang penting Taken itu udah aman lah istilahnya kan. Dipanggil lah Bu Indah, giliran kan. Oh iya, waktu itu manajernya Indah Kurnia ya. Indah. Ketua hariannya Pak Ahmad Sauki. Waktu itu wakil Kapolwil Tabes Surabaya. Iya, benar. Wakil Kapolwil Tabes ya. Nah, dipanggil satu persatu, giliran saya masuk. Udah Bu Indah langsung, nah kamu kontrak 3 tahun, ini disuruh ikut Gildo. Oh iya Bu, nggak apa-apa, udah kamu Taken ini. Jadi nominalnya saya nggak tahu, cuma dikasih tahu kamu dapat DP-nya sekian, nanti per bulannya sekian. Oh iya Bu, udah saya nggak mikir Mas. DP-nya berapa? Wah, DP-nya berapa dulu? 15 waktu itu. Per bulannya? Per bulan 2 juta. Cilik banget ya? Oh iya, si pemain cilik ya. Cilik bayek. Lanjut. Habis itu saya Taken. Udah beres. Nah, setelah keluar, ada Cak Uston. Oh, iya. Mau giliran. Ditanya, Lucky udah Taken? Udah ya. Terus gimana? Aku 3 tahun ya. Lu ngawur aja ini. Oh ini senior, sama-sama senior dari Klagen ya. Dari Klagen, terus dia kan juga masih ada ini kan family masih sana, family ya. Ada sana family. Saya masuk dulu, ikut masuk dulu. Saya ini mau ngomong sama Bu Indah juga. Ikutlah masuk berdua ini. Bu, ini lu gimana nih kok 3 tahun? Iya, ini tahun gini. Nah, disuruhnya gini. Dilihatnya sama Cak Uston. Oh iya Bu, makanya. Terus saya tanya, Cak, gimana? Sip. jadi saya cuma ngikut aja. Ya, sip. Soalnya kan saya nggak baca itu waktu itu. Yeah. Pokoknya disuruh. Orang waktu itu saya nggak pakai KTP, kartu pelajar. Orang belum dapat KTP. Iya. Itu menarik, kartu pelajar kan. Gak pernah sekolah tapi lulus SMA. Nah, itu. Teman sekolah saya lupa kalau sekolah situ. Lalu itu kan masuk Persebaya. Yang saya dengar kan seperti yang Lucky bilang tadi, bahwa baru dipelajari setelah akhir musim. Ternyata bunyinya nggak 3 tahun langsung gitu. Nah, itu sempat ada persimpangan, pertemuan dengan manajer. Waktu itu manajernya Pak Lili ya? Berganti dari Bu Indah ke Pak Lili ya. Nah itu sempat ini ya, nggak antara lanjut dan tidak dengan Persebaya. Ya, antara itu udah antara ya itulah istilahnya, mau lanjut apa enggak. Soalnya kan saya dikasih tahu Bu Indah itu begini, nanti kamu gini terus di kontak kok bunyinya gini, terus habis itu nggak
dapet gitu. Nggak, ketika Nggak lanjut, kompetisi break iya, nggak ada gaji lanjut, lanjutan. iya. Dari situ saya bingung, gimana ini ngomong ke siapa, orang kan istilahnya saya masih baru gitu loh. Ya. Akhirnya ke Pak Lili, ya untungnya manajer di situ Pak Lili maupun Bu Indah udah nganggep saya kayak anak gitu, bukan ada gap apa. Ya saya sempat dipanggil ke rumah Pak Lili, ini kontrakmu ini, nanti saya kasih tahu, saya pelajari gini. Nah, setelah itu, oh ya harusnya ini kamu dapat. Saya nggak tahu Pak, orang saya manut aja istilahnya. Akhirnya sebenarnya ini udah hangus kontrak, soalnya bunyi 3 bulan kalau nggak nerima gaji otomatis gugur gitu. Bunyi ada Sempat pasal. diajak Pasalnya. Bambang Nurdiansyah ke Iya, ke Arema. itu sudah sempat ke sana. Sudah sempat. Waktu itu ditelepon kan sama manajemen, udah di harga sebenarnya. Soalnya Persibaya masih belum ada kepastian. belum ada yang hubungin. Terus saya lihat kok gini nggak digaji, setelah kok bunyinya itu loh saya kontrak. Habis itu ya udahlah, saya ini ke Malang, sempat ke Malang, ke MES, udah ngobrol panjang, tapi saya nggak mutusin ini. Sebenarnya yang andil juga Pak Lili yang bantu ke situ juga, yang ngurusin kontrak. Katanya udah ini nggak ada ikatan kontrak katanya, gitu. Tapi kan saya juga takut juga gitu. Terus gimana Pak berangkat? Udah nggak apa, berangkat aja gitu. Saya sempat di situ, udah masuk kamar kan, nggak lama dipanggil lagi sama Coach Banur. Udah kamu balik aja, daripada masalah digantung nggak main bola kamu. Mau jadi apa katanya? Oh iya, ya udah. Jadi itu sudah sampai mes Arema, sudah masuk kamar. Iya, habis sempat dipanggil lagi, disuruh balik sama Banur. Karena ditelepon sama, nggak tahu, ada manajemen yang telepon. Ini masih pemainnya Persebaya. Iya, jadi mengklaim lah, sedangkan yang dipelajari Pak Lili sama saya di rumahnya Pak Lili itu gugur selama, ya udah nggak ada ikatan, meskipun kontrak itu 3 tahun gitu. Tapi akhirnya ke Persebaya lah. Kalau ngomongkan Persebaya musim pertama 2007 itu kan umurnya masih 16 tahun ya. Di sisi yang lainnya pemain Persebaya waktu itu inilah top ya. Wah, bukan top lagi tuh. Yang punya Indonesia. Iya. Yang punya timnas semua. Iya, karena di belakang ada Bejo Sugantoro, Mursid, Anang Ma'ruf ya, Mat Halil, di tengah ada Marwal, Uston Nawawi ya. Belum asingnya. Iya. Nah, itu waktu masuk pertama lihat mereka, ya apa awakmu merasakan dan menata diri? Sebenarnya apa ya? Minder. Ya, ada mindernya, cuma ya itu tadi bonek. Soalnya saya mikirnya udahlah, kalau saya minder nanti saya nggak bisa maju berkembang. Saya mikirnya wah, saya ini anaknya orang nggak punya, mau ngapain lagi kalau bukan nekat gitu. Udahlah, nggak, yang penting di luar tetap sopan, tetap ini nggak ini. Cuma kalau udah di lapangan ya udah profesional aja. Siap. Dan kebetulan di situ ada Cak Uston ya. Jadi selalu yang bimbing terus tiap ada waktu luang setelah latihan ngobrol gini harus gini, nggak usah takut, nggak usah minder. Ya untungnya channel semua itu asik-asik. Oh iya. Nggak ada yo ini anak bawang, anak ini anak junior, nggak ada. Kebetulan di Klagen anak Klagen di musim itu ada 3 loh. Uston Nawawi, Arif Arianto, iya. Si istimewa Lucky Wahyu. Iya. Pakai telur istimewa. Waktu di Persebaya akhirnya milih nomor 13 sih. Kenapa? Ini kan orang selalu mengasumsikan nomor 13 itu angka sial. Tapi Lucky di Persebaya memulai dengan nomor 13 dan kemudian lekat dengan nomor 13. Nah, awalnya itu bukan pilihan saya itu, Mas. Sebenarnya saya menginginkan nomor 8 karena idola saya kan Steven Gerrard nomor 8. Oh iya. Nah, dari waktu junior Persibaya kan pakai nomor 8.
Udahlah harus nomor 8. Waktu oh iya, junior dulu ya. Junior, nomor 8. junior, iya. Gelandang pengangkut bonus. Iya. Nah, habis itu dikasihnya sama Kitman Cak Toha. Oh ya. Waktu Piala Gubernur. Soalnya waktu latihan itu kan saya masih acak gitu nomornya. Nggak tahu kalau nomor 13. Kasihnya 13. Saya sempat protes. Loh, Cak kok nomor 13? Iya, kamu disuruh Gildo pakai nomor 13. Udah nggak bisa ngomong. Mau ini, udah. Jangan-jangan padahal Tohayu asal nomor Asal, 13. iya. Saya juga nggak tahu akal-akalan dia atau enggak. Nah, dari situ sampai seterusnya tetap 13. Tapi sempat ya pindah nomor 9 tadi. Oh iya, sempat pindah nomor 9 waktu musim ketiganya di Persebaya itu ya. Iya. Karena nggak ada Uston. Nggak ada Apa itu Uston. ada ini? Ada wejangan dari Uston. Wis gawin nomor 9. Sebenarnya sih nggak ada sih. Nggak ada, Mas. Cuma wejangan itu nggak ada. Cuma ya saya pengennya kan ya udahlah biar kayak Cak Uston nomor 9 gitu. Iya, karena Uston Nawawi ini top. Siapa tahu dari nomornya nular gitu. Iya. Di titik itu kan apa ya, umur 16 masuk Persebaya, dan ini mungkin istimewa, mungkin yang pertama di Persebaya dikontrak panjang 3 tahun. Selain masuk Persebaya di usia muda, sosok Lucky Wahyu kan juga ini loh, masuk tim nasional berjenjang dari U14, 17, 19, 21, 23. Istimewa banyak. Iya. Kalau pinjam istilahnya Mustaqim Seri A. Iya. Nah, itu pasti untuk mencapai itu semua kan nggak gampang loh. Ini pasti proses latihannya pasti ekstra luar biasa. Yang dilakukan Lucky dulu seperti apa? Karena kan kalau ini ya, bapaknya, buat teman-teman semua, bapaknya Lucky ini kan pelatih top lah bagi saya ini, karena kan dia yang melahirkan anak-anak Klagen kan, yang nangani Uston, Randy Nurul Huda, Lucky Wahyu, Arif Arianto, Haryono. Nah, ini kan apa dulu memang latihannya sama bapak ini, sama Mas Wahyu ini, aku nyelukin Mas Wahyu, Pak Wahyu gitu ya. Bebas. Iya. Sama Mas Wahyu ini sudah sama bapakmu. Iya. Ini didrill dari kecil atau gimana? Iya, emang dari kecil emang menu wajib lah istilahnya. Harus latihan. Setiap hari. Iya. Bahkan kalau saya nyebutnya militer. Oh, iya. Kalau nggak latihan sehari atau udah wah kena tempeleng. Kalau nggak percaya tanya sama Haryono. Oh iya, barengan sama Haryono. Iya. Soalnya yang disuruh ya latihan pagi ya saya, Haryono itu. Udah sering lah, udah kebal istilahnya kena tempeleng. Nah, itu latihannya pagi sore, atau pagi siang sore? Pagi sore. Jadi pagi sebelum berangkat sekolah itu setelah sholat sekolah subuh. dah? Ya sekolah waktu masih kecil. Oh iya. Nah, itu setelah sholat subuh, sebelum berangkat lari dulu. Mungkin ya 5 kiloan lah sekitar dari rumah, bolak-balik ada dari perbatasan desa sampai ke rumah bolak-balik. Itu SD, waktu SD? SD. 5 kilo sudah Iya. menu harian ya tiap pagi? Tiap pagi ya. Cuma nggak jogging, udah main bola dulu, selesai, udah berangkat sekolah. Itu berdua sama Haryono? Kadang sama Haryono, kadang saya sendiri. Nah, sorenya latihan di lapangan? Di lapangan. Sama SSB. Kan masuk SSB-nya tiap hari? Atau memang ada nambah sendiri gitu? Kalau SSB-nya, kalau di kelompok umur saya nggak tiap hari, seminggu 3 kali 4 kali. Cuma setelah Senin, istilahnya setelah Senin ini kelompok umur saya, Selasa ini senior, nah, saya ikut gabung juga latihan. Jadi pokoknya tiada hari tanpa sepak bola gitu, istilahnya gitu. Lega bal-balan
Tempeleng. Waduh, keras sih Mas Bayu. Iya. Tapi kan istimewa, banyak yang jadi kan gelandang-gelandang Ya, top. emang didikannya gitu, keras terus disiplin. Orangnya kan kayak gitu Mas. Jadi Haryono aja udah. Kalau mental nggak kuat lari Mas. Mau lari kemana? Sama-sama di Klaten kan? Tapi akhirnya kan hasilnya bahwa tim nasional dari itu tadi ya, kelompok umur 14, 17, 19, 21 sampai 23. Kok nggak judul senior? Lah, itu nggak tahu saya. Hanya yang di atas yang tahu. Oh, iya. Lalu ini kan perjalanan balik ke Persebaya ya. Perjalanan di Persebaya tuh sampai 2012 ya, 5 musim kan. LPI ya 2011. Terus ada LPI pindah ke sempat ke Persija itu ya. LPI itu. Persija LPI. Iya. Nah, terus akhirnya masuk Barito, Madura ya, terus Persela. Dan yang menarik ini bagi saya kan kalau di Persela musim 2019 semua bilang bahwa pemain kuncinya kan Kei Hiroshi. Tapi bagi saya Kei ya, Rafinha ya, tapi sosok Lucky sebenarnya juga sangat sentral karena kan memang nggak terlihat karena nggak pegang bola tapi nggak pegang paspor ya. Iya, nggak pegang paspor ya, nggak pegang KTP tapi setiap pemain kunci tim lawan itu dimatikan sama Lucky. Memang waktu itu instruksinya dari eranya Aji Santoso sampai Neil Maizar begitu. Iya, jadi tiap ada pemain kunci lawan saya ditugasin. Jaga ini, jaga makan Konate, Paulo Sergio, pokoknya yang Bluim, terus siapa? Ciro Alves ya. Iya. Pokoknya Nandia Tutno. Iya. Mungkin ke toilet di Tutno. diikuti terus ya. Cuma ganti pakaian aja enggak. Cuma ganti. Itu instruksinya begitu. Instruksinya begitu. Dan itu luar biasa menurut saya waktu itu di Persela. Ya yang menonjol yang terlihat publik yang pegang bola kan Kei Hiroshi, tapi yang peran yang tidak terlihat ini sebenarnya vital Lucky Wahyu. Nah, tiba-tiba loh, sebenarnya kan masih laku lah di Liga 1. Tiba-tiba kenapa memutuskan, dan umur masih 30 tahun, kenapa terus 25. Oh iya 25 ya, 25 tambah 5. Memutuskan ke Liga 2. Sebenarnya gini Mas, saya orangnya suka tantangan. Oh, iya. Tantangan apa suka nilai kontrak lebih? Lah, itu mengikuti. Enggak, itu emang saya itu suka tantangan, mau main di mana aja. Pasti wah kata orang, wah jangan sini. Bagi saya gak ngurus. Yang penting saya tekadnya ini Mas, wanita pokoknya lah istilahnya. Nah, di situ di Liga 2 Sulut ini juga nggak sembarangan Mas. Saya juga nggak mau sembarangan pilih Liga 2 yang asal-asalan. Kalau asal-asalan saya milih enggak ya? Liga 1 lah pastinya. Nah, di Liga 2 Sulut ini dia targetnya nggak main-main soalnya. Lolos ke Liga 1. Lolos Liga 1. Makanya saya, ini tantangan menarik ini. Kalau saya bisa lolosin kan ada catatan sejarah. Ada catatan sendiri lah gitu. Makanya dari situ saya putuskan di situ. Dan ini kan sempat break ini, masih ada omongan untuk perpanjangan di Sulut. Ya komunikasi masih tetap sama manajer. Masih tetap. Tapi selanjutnya belum tahu. Yang tahu. Oh iya. Tapi masih ada keinginan nggak untuk kembali lagi ke Liga 1? Liga 1. Oh, itu target saya emang. Saya cuma pengen yang suka tantangan gitu Mas. Menarik ini, makanya ini saya nggak salah nyebut ini gelandang istimewa ini. Seri A ini kan. Mungkin ini dulu obrolan bareng Lucky Wahyu karena panjang ternyata ya. Mungkin panjang lah. Kalau pendek kan ya nggak enak, terlalu pendek. Nanti lain waktu ketemu lagi dengan Lucky Wahyu di kesempatan berikutnya, dan
Kalau teman-teman mau nikmati obrolan sepak bola, tetap di sini di Oma Bal-Balan. Selamat sore Lucky Wahyu. Sore, Mas. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Kita cek.